Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah kuat berpuasa. Artinya kalau orang yang sudah tidak mampu secara fisik misalnya karena sudah sangat sepuh, sudah tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa. Di dalam agama diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ada konsekuensi yang lain. Kalau memang benar-benar orang tersebut sudah tidak mampu berpuasa. Dan tidak ada kemungkinan lain nantinya yang kemungkinannya untuk bisa mampu untuk berpuasa lagi. Ya, saya anggap misalnya suatu contoh, misalnya orang yang sudah usia lanjut lah. Untuk yang mereka seperti ini boleh tidak berpuasa. Namun memang ada kewajiban lain, yaitu untuk membayar fidyah. Untuk masalah fidyah nanti akan kita kupas lebih dalam lagi di kesempatan yang berbeda. Kemudian juga orang yang dalam kondisi sakit. Orang yang dalam kondisi sakit ini boleh. Kalau misalnya dalam kos sakitnya itu kalau dia berpuasa itu akan menimbulkan nambahnya penyakitnya. Sakitnya makin bertambah atau bahkan bisa membahayakan jiwanya. Maka saat itu orang ini boleh tidak berpuasa. Tentu harus mengganti pada hari yang lain di luar bulan puasa, yaitu yang namanya atau istilahnya adalah mengqadha puasa. Kalau dia nanti sudah sembuh. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Yang namanya kuat puasa ini tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ada banyak hal yang lain juga yang orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat itu karena itu sesuatu sebab yang memang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Misalnya, dia dalam posisi dalam perjalanan yang jauh, yang melelahkan. Boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib diganti atau diqadha pada hari yang lain di luar bulan puasa. Atau juga mungkin orang yang sedang bekerja keras. Ya. Kan kalau kita ngomong soal masalah ini kan ya bekerja ya hukumnya wajib gitu kan. Puasa juga hukumnya wajib. Kalau ya pekerja keras ini yang menggunakan fisiknya. Ya, misalnya orang yang harus menggali tanah, harus bongkar ini dan bongkar itu ya, seperti orang tukang atau buruh-buruh bangunan. Ya mana kalau dia melakukan puasa akan menguras tenaganya dan tidak kuat untuk melakukannya. Tapi ini dalam posisi yang betul-betul terpaksa ya, artinya bukan gampang ke, artinya gampang ke. Yang penting kan saya yo pekerja keras, pekerja yang melakukan fisik. Sebetulnya dia mampu puasa tapi dia meninggalkan puasa, ya ini ya tidak boleh kalau seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini itu ya memang benar-benar memang tidak kuat untuk melakukan puasa pada saat dia bekerja yang seperti itu. Dan tentu itu tidak
Tidak mesti setiap hari kerjanya seperti itu, ya enggak. Bisa jadi ya beberapa hari tertentu saja dia menggunakan fisiknya yang memang harus seperti itu, yang terpaksa dia meninggalkan puasa. Ini diperbolehkan. Tapi wajib diganti di hari yang berbeda. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya kurang lebih adalah, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka bolehlah dia meninggalkan puasa untuk diganti di hari-hari yang lain. Maksudnya kurang lebih adalah, kalau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti puasa di hari yang lain. Kenapa? Karena Allah itu tidak menghendaki umatnya itu, hambanya itu kesukaran. Tapi Allah menghendaki hambanya itu adalah kemudahan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun juga di dalam firman Allah yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa, maka wajib baginya untuk memberi makan, atau fidyah itu artinya memberi makan ya, pada orang miskin. Jadi untuk mengganti. Jadi apa yang tadi kita sampaikan, bagi orang yang memang tidak kuat berpuasa, yang sudah tidak mungkin bisa diharapkan lagi untuk bisa berpuasa, maka wajib bagi dia membayar fidyah, artinya memberi makan pada orang miskin. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping tadi kita sudah bicara soal masalah syarat wajibnya berpuasa. Maka selanjutnya yang penting juga harus kita tahu adalah syarat sahnya puasa. Jadi puasa itu menjadi sah itu kalau memenuhi syarat-syarat yang nanti akan kami sampaikan. Jelas karena ini adalah puasa Ramadan, ini adalah ditujukan untuk umat Islam. Ya tentu syarat sahnya puasa itu ya yang pertama adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah mumayyid. Artinya orang yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau orang itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, yo melakukan puasa ya nggak sah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ini buat perempuan. Jadi kalau dalam keadaan menstruasi
itu tidak sah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, apakah itu puasa wajib, puasa sunnah, itu tidak boleh. Juga orang perempuan yang sedang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar pada saat orang itu atau si wanita itu melahirkan. Jadi ada darah haid, perempuan itu ada darah haid, ada darah nifas, ada darah penyakit. Ya, nanti akan kita bahas juga. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, an Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwa kami diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW biqada'i shaum, yaitu untuk mengqada puasa, yaitu mengganti puasa sesuai dengan jumlah dia saat menstruasi atau saat haid di hari yang berbeda. Wala nu'maru biqada'i shalah, namun tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi bagi perempuan itu kalau dalam keadaan menstruasi dia juga tidak wajib, artinya memang tidak boleh ya untuk melakukan sholat, melakukan puasa. Tapi untuk yang puasa ini wajib diqada atau wajib diganti di hari yang berbeda, di luar bulan Ramadan, karena ini adalah ngomong masalah puasa wajib. Tapi untuk yang sholat atau sholatnya tidak perlu diqada atau diganti. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.